Bhagawan Narendra. Halo teman-teman semua, di video yang lalu kita telah belajar penyajian algoritma dengan menggunakan kalimat deskriptif. Bagi teman-teman yang belum sempat menyimak, saya ingatkan silahkan simak video-video yang lalu sehingga pemahamannya bisa lengkap dan utuh. Kali ini kita akan melanjutkan materinya, yaitu penyajian algoritma dengan menggunakan flowchart. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, sebelum melanjutkan silahkan tekan tombol subscribe sekarang juga. Baik, sebelum kita melangkah ke pengertian flowchart, simbol-simbolnya beserta contohnya, akan saya tunjukkan contoh penerapan flowchart. Ini adalah contoh alur prosedur pendaftaran sebuah kampus dengan menggunakan flowchart. Di sini teman-teman bisa melihat flowchart digunakan untuk menceritakan sebuah proses. Seperti apa langkah-langkah pendaftaran itu, runut dari awal hingga akhir. Dan ini cukup mudah dipahami oleh calon mahasiswa. Kemudian yang kedua, ada alur penanganan pengaduan masyarakat. Alur itu berisi tahapan suatu proses dan cukup mudah dipahami, lebih simpel, dan maksud tujuannya juga tersampaikan. Jadi begitulah flowchart. Sekarang kita ke pengertian. Secara bahasa, flowchart itu terdiri dari dua suku kata, flow dan chart. Flow itu alir, sedangkan chart artinya diagram. Jadi flowchart sama dengan diagram alir. Pengertiannya adalah suatu penyajian algoritma dalam bentuk diagram atau simbol-simbol tertentu. Notasi dengan simbol-simbol tersebut menggambarkan proses secara mendetail. Jadi proses secara detail itu bisa dinotasikan dalam bentuk simbol-simbol tadi, jadi lebih mempersingkat. Proses itu saling terhubung antara satu dengan yang lain. Dalam perancangan flowchart, sebenarnya tidak ada rumus atau patokan yang bersifat mutlak atau pasti. Itu betul, yang ini salah. Itu tidak ada. Hal ini didasarkan oleh flowchart adalah sebuah gambaran dari hasil pemikiran dalam menganalisa suatu permasalahan. Bisa saja dalam menyelesaikan suatu permasalahan antara satu orang dengan yang lain menggunakan flowchart yang berbeda. Dan ini sekali lagi tidak apa-apa. Tidak ada patokan yang ini betul dan yang ini salah. Semuanya memungkinkan betul. Sebenarnya ada banyak simbol flowchart yang tersedia. Namun untuk menyajikan algoritma pemrograman akan saya berikan beberapa saja. Yang pertama, simbol seperti ini bernama terminator. Ini fungsinya untuk memulai dan mengakhiri flowchart. Jadi teman-teman ketika akan memulai sebuah flowchart itu menggunakan simbol ini. Juga diakhiri dengan simbol ini. Ya. Yang berikutnya simbol seperti garis dan tanda panah ini bernama row. Ini berfungsi untuk arah aliran alur. Ya, jadi setiap simbol itu dihubungkan dengan simbol row seperti ini. Kemudian yang berikutnya, simbol seperti ini bernama preparation. Fungsinya untuk menginisialisasi atau pemberian nilai awal. Kemudian yang seperti ganjal genjang ini bernama data.
Ini untuk membaca input dan menampilkan output. Jadi teman-teman ketika akan menginputkan data, nah itu menggunakan simbol ini. Begitu juga ketika nanti data ditampilkan, juga menggunakan simbol yang sama seperti input, seperti jajar genjang. Kemudian ada simbol segi 4. Nah, ini bernama proses. Ini untuk proses pengerjaan. Jadi aktivitas itu bisa kita notasikan dengan menggunakan simbol segi 4 seperti ini. Yang berikutnya ada simbol belah ketipat. Ini bernama decision. Ini untuk pemilihan proses. Ya, jadi suatu saat akan ada pemilihan jika maka. Nah, itu kita menggunakan simbol decision. Kemudian yang terakhir, ini bernama konektor, yaitu penghubung bagian flowchart. Jadi ketika ada flowchart yang cukup panjang sehingga kita kesulitan untuk menghubungkannya, kita bisa menggunakan simbol konektor ini untuk mempermudah. Sekarang kita ke contoh penerapan flowchart, yaitu aktivitas mengirim email. Di video yang lalu kita telah membuat algoritma mengirim email dengan menggunakan kalimat deskriptif. Sekarang kita coba kembangkan ke dalam sebuah flowchart. Berikut tampilan flowchartnya. Flowchart dimulai dengan simbol terminator dan diakhiri juga dengan simbol yang sama. Di sini saya menggunakan bahasa Indonesia saja. Nah, setelah mulai, kita login ke layanan email atau penyedia jasanya. Kita menggunakan simbol proses seperti ini karena ini adalah sebuah aktivitas atau sebuah pengerjaan. Setelah login, kita melakukan proses pilih tulis email. Setelah itu, kita inputkan email tujuan, subjek, dan isikan pesannya. Dalam hal ini kita menggunakan simbol data, ya, yang berfungsi untuk input. Selanjutnya, kita klik tombol kirim yang merupakan sebuah proses. Setelah terkirim, email sampai ke tujuan dan ditampilkan ke alamat tujuan. Maka kita menggunakan simbol data lagi, yaitu output. Setelah langkah-langkahnya selesai, maka algoritma ini selesai. Sebelum kita ke contoh flowchart dalam menangani kasus pemrograman, teman-teman perlu tahu nih bahwa program itu sebenarnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, bagian input. Input adalah suatu data yang kita masukkan ke dalam program. Input ini biasanya diambil dari perangkat inputan seperti keyboard, mouse, kamera, mikrofon, dan lain-lain. Kemudian bagian yang kedua, yaitu bagian proses. Proses adalah langkah-langkah yang harus dilakukan program untuk menghasilkan output. Komputer yang melakukan pemrosesan data adalah di CPU, yaitu di ALU-nya, Arithmetic Logic Unit. Yang ketiga adalah bagian output. Output adalah informasi yang dihasilkan setelah dilakukan proses. Jadi begini, mula-mula ada data. Data itu kemudian kita inputkan. Nah, setelah diinputkan, komputer akan melakukan pemrosesan. Nah, setelah itu ditampilkan hasilnya atau outputnya menjadi informasi yang dikehendaki oleh seorang programmer. Agar lebih paham, saya akan menampilkan flowchartnya, yaitu menghitung luas persegi. Nah, seperti tadi, flowchart dimulai dan diakhiri dengan simbol terminator. Nah, setelah dimulai, sebelum ke input program,
mula-mula kita deklarasikan dulu agar luas dan sisi ini bisa dikenali oleh program, oleh komputer. Ya, kita lakukan dengan membuat variabel luas dan sisi. Untuk variabel ini nanti saya sampaikan di video selanjutnya. Nah, setelah itu kita inputkan berapa ukurannya untuk mengisi variabel sisi yang telah kita deklarasikan tadi di atas. Nah, setelah itu kita masukkan rumus luas, yaitu sisi dikalikan sisi. Rumus ini nanti akan menghasilkan nilai, yang nilai itu akan mengisi variabel luas yang telah kita deklarasikan di atas, yang belum terisi tadi. Nah, kemudian nilai ini akan ditampilkan informasinya ke dalam layar monitor, berapa luas perseginya. Setelah luas ditampilkan, maka selesai flowchart ini. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat dengan jelas bahwa bagian utama dari program sudah ada input, kemudian ada prosesnya, dan ada outputnya. Baik, saya kira sampai sini teman-teman sudah bisa cukup memahami penyajian algoritma dengan menggunakan flowchart. Untuk itu, teman-teman bisa mengerjakan soal latihan di bawah ini. Yang pertama, buatlah flowchart untuk login WiFi ke suatu jaringan. Yang kedua, buatlah flowchart untuk menghitung luas lingkaran.